Nah ini teman-teman, tempat sayurannya di sini teman-teman. Nanti sayuran akan sebenarnya caranya cukup mudah teman-teman. Kita cuma butuh keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman semua di channel YouTube saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman kembali teman-teman. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang tips atau cara penjualan sayuran hidroponik, baik itu ke pasar modern, resto, kafe, dan juga yang lainnya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan teknik penjualan yang saya lakukan sekarang ini, alhamdulillah teman-teman, pelanggan merasa nyaman dan masih tetap berlangganan sampai saat ini teman-teman. Baik itu pasar modern, resto-resto, dan juga kafe-kafe, dan juga yang lainnya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, dengan menjual sayuran hidroponik ini saya mendapatkan income cukup lumayan teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, ini bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, biaya anak sekolah, dan juga yang lainnya teman-teman. Walaupun di kebun hidroponik saya baru memiliki 3.000 lubang tanam. Tapi alhamdulillah, walaupun saya baru memiliki 3.000 lubang tanam, tapi ini sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga saya teman-teman. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah bisa menyuplai ke pelanggan-pelanggan saya secara kontinu teman-teman. Dan tips ataupun cara penjualan sayuran hidroponik saya akan saya paparkan semua untuk teman-teman semua. Dan juga insya Allah nanti tentang program tanam yang saya lakukan di kebun saya agar bisa panen secara kontinu dan juga bisa suplai sayuran ke pelanggan-pelanggan saya secara kontinu juga teman-teman. Dan juga insya Allah nanti akan saya kupas tuntas cara program tanam saya di video-video yang akan datang teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan fokus dulu ke teknik penjualan ataupun cara penjualan sayuran hidroponik saya ke pasar modern, resto, kafe, dan juga yang lainnya teman-teman. Silakan teman-teman simak sampai akhir. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ke teknik penjualan atau cara penjualan sayuran hidroponik saya akan coba dulu berbagi pengalaman teman-teman tentang cara pemeliharaan sayuran hidroponik saya agar dapat menghasilkan sayuran yang bagus, fresh, dan juga higienis teman-teman. Agar nantinya di dalam proses penjualan atau di dalam proses pemasaran, sayuran kita akan laku dengan cepat dan juga konsumen akan mengharapkan produk-produk sayuran yang saya pasarkan teman-teman. Untuk cara yang pertama teman-teman, usahakan instalasi hidroponik kita jangan menggunakan satu tandon teman-teman untuk seluruh instalasi teman-teman. Saya di sini mempunyai 3.000 lubang tanam, saya menggunakan 5 tandon teman-teman. Jadi setiap 2 meja saya gunakan 1 tandon teman-teman. Nah, dengan menggunakan cara seperti ini, insya Allah nanti kalau seandainya ada serangan penyakit atau jamur yang melalui akar, itu tidak akan terserang semuanya teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan 1 tandon untuk semua instalasi, itu biasanya suka berakibat fatal teman-teman. Sedangkan sejenis penyakit atau jamur itu penyebarannya cukup cepat teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan 1 tandon itu bisa terkena semuanya teman-teman.
semua instalasi bisa terkena. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan beberapa tandon, insya Allah kalau seandainya satu tandon terkena, tandon yang lain tidak akan terkena, teman-teman. Nah, jadi kita akan tetap bisa panen dan juga bisa tetap menanam, teman-teman. Kalau seandainya ada yang terserang penyakit, teman-teman. Nah, itu adalah cara yang pertama, teman-teman. Untuk cara yang kedua, teman-teman, usahakan menggunakan tandon nutrisi jangan terlalu kecil, teman-teman. Apalagi kalau menggunakan membuat instalasinya 2-3 sambungan, teman-teman. Itu kalau kita menggunakan tandon yang terlalu kecil, otomatis nanti kalau misalnya di musim kemarau, air di tandon nutrisi akan cepat hangat atau panas, teman-teman. Dan jika air di tandon hangat atau panas, otomatis serangan penyakit atau jamur itu akan rentan sekali, teman-teman, terkena. Nah, itu caranya agar tidak terkena serangan penyakit ataupun jamur, teman. Untuk cara yang ketiga, teman-teman, lakukan pengurasan tandon secara berkala, teman-teman. Usahakan setiap 2 bulan sekali tandon nutrisi harus selalu dikuras, teman-teman. Nah, kalau seandainya dalam jangka waktu 2 bulan tidak dikuras, biasanya walaupun kandungan nutrisi masih ada, masih bagus ppm-nya, tetapi sudah mulai hilang unsur-unsurnya, teman-teman. Nah, dan otomatis akan menghasilkan tanaman yang kurang bagus, teman, atau jelek. Nah, itu adalah cara yang ketiga, teman-teman. Nah, untuk cara yang keempat, teman-teman, lakukan penyemprotan secara berkala, teman-teman, untuk mencegah terjadinya serangan hama pada daun sayuran hidroponik kita, teman-teman. Terutama sejenis hama kutu daun, ulat, belalang, trip, ataupun hama-hama yang lainnya yang biasa menyerang pada daun, teman-teman. Nah, tapi di dalam proses penyemprotan jangan menggunakan pestisida kimia, teman-teman. Usahakan kita menggunakan pestisida yang organik, teman-teman, atau pestisida nabati, teman-teman. Nah, dan dilakukan secara berkala setiap 1 minggu sekali, teman-teman. Nah, itu adalah untuk pencegahan terjadinya serangan hama pada daun, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mencoba menggunakan pestisida nabati, silakan ada di video di atas, teman-teman. Tinggal teman-teman tonton videonya. Nah, di sana ada cara membuat dan juga cara aplikasinya. Nah, untuk cara yang kelima, teman-teman, lakukan pembersihan instalasi secara berkala, teman-teman. Setiap habis panen, kita harus selalu membersihkannya, teman-teman, agar instalasi tetap steril, terbebas dari penyakit ataupun hama, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin tahu cara pembersihan instalasi lebih detailnya, ada di video di atas, teman-teman. Silahkan tinggal teman-teman tonton video di atas. Nah, itu di sana ada cara pembersihan instalasinya, teman-teman. Dan jika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, insya Allah, teman-teman, tanaman kita akan terhindar dari hama ataupun penyakit tanaman, teman-teman. Dan juga akan menghasilkan sayuran yang bagus, fresh, dan juga higienis, teman-teman. Nah, untuk berikutnya, teman-teman, saya akan coba bahas tentang cara penjualan, teman-teman. Nah, terutama untuk cara penjualan ke pasar modern, teman-teman. Nah, yang saya lakukan, teman-teman, untuk saya melakukan penjualan ke pasar modern, teman-teman, saya datangi dulu pasar modern itu, lalu kemudian saya datangi manajernya atau bagian pemasarannya, dan kita coba ngobrol-ngobrol sama bagian pemasaran atau manajernya tentang sayuran yang akan kita suplai. Nah, misalnya sudah ada kesepakatan, itu memberi izin atau memberikan respon,
Nah, teman-teman harus siap. Nah, dan juga usahakan jangan sampai kita menggunakan sistemnya kontrak dulu teman-teman. Nah, untuk sementara waktu kita menggunakan sistemnya itu adalah titip jual dulu teman-teman. Sedangkan kalau sistem kontrak teman-teman, kita harus terus-menerus menyuplai sayuran tersebut ke pasar modern itu teman-teman. Nah, jika sewaktu-waktu kita tidak siap, misalnya kita tidak bisa menyuplai sayuran tersebut, otomatis kita akan putus kontraknya teman-teman, dan kita tidak akan bisa suplai lagi ke pasar modern tersebut teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem titip jual teman-teman, itu insya Allah aman teman-teman. Jika nanti sewaktu-waktu barang kita kosong, belum bisa siap suplai teman-teman, insya Allah itu aman teman-teman, tidak akan terputus. Tapi walaupun begitu teman-teman, kita usahakan harus tetap suplai teman-teman secara kontinu agar pelanggan masih tetap nyaman teman-teman. Nah ini teman-teman, saya baru sampai ke salah satu pasar modern teman-teman. Alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan cukup lama dengan pasar modern di sini teman-teman. Alhamdulillah barang saya selalu supply ke sini, baik itu seminggu 2 kali ataupun 1 minggu sekali. Saya mengusahakannya agar tetap bisa menyuplainya. Alhamdulillah. Nah ini salurannya teman-teman, nanti setelah di sini, setelah ditaruh di tempat ini akan dipasarkan ke tempat pajangan teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman, harus kita packing agar sayuran kuat dan juga tahan lama teman-teman, dan juga fresh dan juga higienis teman-teman. Nah ini teman-teman tempat sayurannya di sini teman-teman. Nanti sayuran akan disimpan di sini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini cukup berbagai macam sayuran teman-teman, cukup banyak di sini. Komplit teman-teman. Nah, ini juga bukan saya saja yang mengirim teman-teman. Ini ada supplier yang lain teman-teman, tetapi alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran, masih bisa tetap supply dan juga masih lancar sampai saat ini teman-teman. Alhamdulillah. Nah teman-teman, setelah saya mencoba berbagi pengalaman tentang cara penjualan sayuran hidroponik saya ke pasar modern, sekarang saya akan coba berbagi kembali teman-teman tentang bagaimana caranya penjualan sayuran hidroponik saya ke resto-resto ataupun ke kafe-kafe. Sebenarnya caranya cukup mudah teman-teman. Kita cuma butuh keberanian, jangan malu-malu teman-teman. Ya kita harus datangi ke resto-resto ataupun ke kafe-kafe ini. Kita bawa sampel, lalu kita tawarkan produk yang kita bawa teman-teman. Nah jika ada yang langsung pesan teman-teman, alhamdulillah. Dan juga jika ada yang pikir-pikir dulu teman-teman, usahakan stempel jangan dibawa pulang lagi teman-teman. Simpan aja di sana, di resto ataupun di kafe-kafe tersebut. Dan juga diberi nomor HP teman-teman. Nah, nanti jika sewaktu-waktu resto ataupun kafe-kafe itu mau pesan, alamat sudah ada teman-teman. Nah sepanjang pengalaman saya, alhamdulillah teman-teman, ada yang langsung pesan teman-teman, ada juga yang pikir-pikir dulu, dan ada juga yang tidak memesan teman-teman. Tapi itu bukanlah suatu masalah teman-teman, itu adalah hanyalah resiko sebagai seorang pedagang. Yang penting kita harus terus bersyukur apa yang telah Allah berikan teman-teman. Nah itulah tadi teman-teman berbagi pengalaman saya kali ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Insya Allah nanti teman-teman di kesempatan yang akan datang saya akan coba berbagi kembali tentang program tanam di kebun hidroponik saya agar dapat panen secara kontinu dan juga dapat menyuplai sayuran secara kontinu juga teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.